walau annahum, walau dan kalau saja, annahum sesungguhnya mereka al-yahuda orang-orang Yahudi. Ini ayat yang ke-103 yang kita bahas. Amanu beriman bin nabiyyi kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal qur'ani dan kepada Al-Qur'an, wattaqau dan mereka menjaga dirinya, iqaballahi dari akibat, dari siksa, dari azab Allah, bitarki ma'asihi dengan meninggalkan maksiat yang mereka lakukan, kasihri seperti melakukan sihir. Wa jawabu lau mahzufun, ini jawabnya dari lau yang disembunyikan, ay la usibu dalla alaihi. Kalau mereka meninggalkan sihir, tidak melakukan itu, pahala untuk mereka. Lama subatun ay sawabun, maka sungguh bagi mereka pahala. Wa huwa mubtada'un wa lamu fi'lil qasam. Lamnya itu dari kalimat lama subatun, itu kalimat sumpah, demi, sungguh. Kalau mereka meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan sihir, pasti akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi yang namanya pahala itu sesuatu yang bersifat abstrak, tidak terlihat. Ya, beda kalau orang belajar sihir. Kalau bapak belajar tafsir, belajar Al-Quran, bapak zikir, bapak baca Al-Quran, ya, yang istilahnya tidak terasa, tidak nampak secara zohir, rasanya itu kan biasa-biasa saja, walaupun pahalanya besar. Sholat tahajud pahalanya besar, bisa diangkat derajatnya. Sholat subuh pahalanya besar. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi pahalanya itu enggak terlihat, bersifat abstrak, sehingga walaupun besar, orang enggak memburu pahala itu. Membantu saudara tetangga yang terkena musibah, ada yang meninggal, pahalanya kan besar tuh, seberat gunung Uhud. Tapi karena nggak kelihatan, orang malas datang bertakziah, apalagi membantu dari memandikan sampai dengan menguburkan. Sekarang musim WA, paling pakai WA doang, ya mohon maaf, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, mohon maaf saya nggak bisa datang, saking sibuknya, padahal pahalanya besar. Tapi kalau ada orang yang pahala atau sesuatu yang bersifat zohir, nampak, diberikan kepada dia, dia akan memburunya. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid Al-Mujahidin, besok ada tamu dari kecamatan, setiap yang sholat berjamaah akan diberikan uang saku 1 juta misalkan. Pada hadir gak nih? Hadir, ya. Dan akan semangat tuh, nggak ada saat camatnya ngasih sambutan yang nundutan tuh, nggak ada, ya. Kalau sekarang kan ngantuk luar biasa, digoyang-goyang, apa namanya, digoda oleh setan, gitu. Karena pahalanya itu nggak terlihat. Sama kalau tatkala orang belajar sihir, sihir itu macam-macam, ya. Saking hebatnya setan itu, kadang sihir itu bentuknya juga macam-macam. Ada yang jampi-jampi, kadang ada yang diambil dari bahasa Arab, dari Al-Quran juga ada, ya. Misalkan disuruh baca surat potongan Nabi Yusuf, wal yatal Al-Kahfi, apa Yusuf, wal yatalatop wala yusirun nabikum, ada Al-Kahfi, ya, untuk ilmu kebal misalkan, dipelajari itu. Wah, begitu dia sedang zikir, ya, pakai tasbih, tiba-tiba tasbihnya nyala gitu. Dia lebih senang ke itu, lebih senang nyari itu karena terlihat jelas. Atau dia baca satu mantra, tiba-tiba tubuhnya bisa terbang. Dia lebih senang itu tuh, yang spektakuler, ketimbang dia mempelajari misalkan zikir
Asmaul Husna, baca Al-Quran yang bisa menenangkan hati dia, dan pahalanya luar biasa. Dia lebih senang ke hal-hal yang aneh-aneh, padahal di sana ada campur tangan iblis, ada campur tangan setan yang memang menjerumuskan mereka menggoda manusia. Kalau orang itu meninggalkan sihir, dia akan selamat, dan kalau dia meninggalkan sihir, pahalanya juga besar. Min indillah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun, itu lebih baik. Khabaruhu mimma syarauhu bihi anfusahum. Ini khabarnya dari kalimat menjual diri mereka sendiri. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui, annahu khabarun lama asaruhu alaihi, yang mereka lebih condong, tidak condong kepada perbuatan syirik tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian berkata, lin nabiyyi, kepada nabi, ro'ina, dengan perkataan ro'ina, perhatikan kami. Ay amrun minal mura'ati, ini kalimat amr, perintah dari mura'ah. Wa kanu yaquluna lahu zalika wa hiya bil lughatil yahudi sabbun min ru'una. Ini kadang kalimat yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, ya, seperti kalimat ar-ru'unah, yang artinya mengejek, mencemooh nabi-nabi dan rasul Allah dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Bizalika, dengan kalimat itu. Wa khatabu bihan nabiyya, mereka suka mengejek nabi dan rasul Allah. Fannahal mu'minuna anha, maka orang-orang yang beriman dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang kalimat itu merendahkan atau mengejek nabi dan rasul Allah. Jadi orang-orang Yahudi, Bani Israel itu luar biasa, ya, pembangkangannya. Mereka mengingkari, kufur kepada nabi dan rasul Allah, menghina, mengejek dari kata-kata, bahkan dibunuh, ya, nabi dan rasul Allah. Siapa? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa juga mau dibunuh oleh Bani Israel. Berhubung Nabi Isa itu mendapatkan keselamatan, diselamatkan oleh Allah, begitu mau dibunuh, ya, diselamatkan. Ada yang berpendapat tidak sempat disalib, tidak sampai disalib. Yang disalib itu Yudas Iskariot, pengkhianat dari muridnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi ada juga yang berpendapat tatkala Nabi Isa disalib, diangkat ke langit, yang nanti akan diturunkan, ya, di akhir zaman untuk melawan pasukan Dajjal dan pasukannya. Termasuk pembicaraannya, omongannya, mengejek nabi-nabi dan rasul Allah. Wa qulu badalaha, dan ucapkanlah oleh kalian sebagai penggantinya, unzurna, lihatlah kami, ay unzul ilaina, lihatlah kepada kami, wasma'u ma tu'maruna bihi sama'a qabulin, wasma'u, dan dengarkan apa yang diperintahkan dengannya, sama'a qabulin, dengarkan dan ikuti, laksanakan, ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pernah Nabi itu berkata, tidak pernah Nabi itu berucap, melainkan semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hakikat syariatnya memang Nabi yang mengucapkan, tapi hakikatnya ucapan itu dibimbing oleh Rasulullah, oleh Allah SWT.
Maka dalam Islam, sumber hukum Islam, ya, yang pertama itu Al-Quran. Setelah Al-Quran baru al-hadis. Setelah al-hadis baru ijtihad dari para ulama. Kias pakai nggak Ustaz? Oh pasti pakai kias. Ya, kias itu sama. Itu bagian daripada ijtihad para ulama. Sumber hukum Islam itu dari 3 itu. Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad para ulama. Terutama mentakhrij, mengistinbat hukum-hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis, termasuk perkara-perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi ada terjadi kejadian itu di zaman sekarang. Seperti bayi tabung, boleh apa enggak hukumnya? Kalau dunia kedokteran barat semakin canggih, cloning manusia boleh apa enggak hukumnya? Nah, itu kan enggak dibahas dulu. Tapi dikeluarkan fatwanya hasil dari ijtihad ulama, yang ulama juga mereka memfatwakan atau mengambil hukum itu bersandar kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Walil kafirina, dan bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, azabun alimun, ya, azab siksa, alimun yang pedih. Pakai hamzah ya. Kalau pakai hamzah artinya pedih. Kalau pakai ain artinya mengetahui. Maka kalau kita baca Al-Quran, beda makhraj, beda arti. Seperti kalimat summa, dan summa, itu beda tuh. Ada yang pakai sin, pakai sod, pakai sa, ya. Ada yang tuli pakai sod, ada yang meracuni pakai sin, ada yang kemudian pakai sa. Itu beda-beda. Alim alim pakai hamzah pedih, alim pakai ain mengetahui. Termasuk panjang pendek juga merubah arti. Azim pakai ya, artinya agung, besar. Azim nggak pakai ya, dari azmun berarti tulang. Nah kalau kita zikir itu jangan sembarangan ya, panjang pendeknya harus benar. Kan ada tuh kalau habis baca pas baca hadiah tuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil, nah enaknya kan pendek, subhanallahil azim, kan gitu kan. Yang benar tuh ada ya-nya, hil azim tuh ada ya-nya ya. Panjang pendeknya, makhrajnya itu mempengaruhi arti makna daripada ayat tersebut, kalimat yang kita baca. Makanya kalau ada acara misalkan yasinan atau apa gitu, itu lebih bagus ustadz yang mimpin, yang bacaannya bagus, yang bacaannya fasih. Supaya apa? Supaya nanti yang ngikutinnya juga enak dan maknanya nantinya benar. Ay mu'limun huwa annar, siksa yang pedih, azab yang pedih bagi orang-orang yang kafir. Apa? Huwa annar, yaitu neraka. Ma yawadul ladzina kafaru, ma tidaklah yawadul ladzina menginginkan orang-orang yang kafaru kafir, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, walal musyrikina, dan orang-orang yang musyrik, minal arabi, dari orang-orang Arab. Atfun ala ahlil kitab, ini diatopkan kepada ahlil kitab, wa min lil bayan, dan makna min ya, dari min ahlil kitab itu lil bayan sebagai penjelas. Jadi mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mengharapkan, tidak menginginkan an yunazzala alaikum, diturunkan kepada mereka min,
Min artinya dari, tapi di sini artinya zaidah, tambahan aja. Khairin kebaikan, ay wahyin wahyu, mir rabbikum dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Hasadan karena mereka dengki, ya, hasud, lakum yang ada pada diri mereka. Wallahu yahtassu bi rahmatihi, wallahu dan Allah Subhanahu wa taala yahtassu itu menentukan bi rahmatihi dengan rahmatnya, nubuwatihi kenabian kepada siapa saja Allah mengangkat nabi, mengangkat rasul. Tidak ditentukan oleh keinginan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Mayyasha'u, Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang menjadi nabi dan rasul Allah, termasuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, itu sesuai dengan apa yang ia kendaki, oleh Allah kendaki. Wallahu dan Allah Dzul Fadlil Azim, memiliki karunia yang besar.